Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Thoyyib Lubis. Saya sebagai pelaku penggerak gerakan wakaf wasiat melalui asuransi syariah. Wakaf itu adalah salah satu bentuk sedekah jariah atau sedekah yang mengalir sampai hari kiamat, atau bahasa sekarang ini donasi, ya, mana dana yang kita miliki kita donasikan dalam bentuk wakaf, karena wakaf adalah keabadian amal jariah kita. Dengan sebahagian harta yang kita wakafkan, maka amal ibadah kita akan terus mengalir sampai hari kiamat. Itulah fungsinya wakaf. Kenapa kita harus berwakaf? Kita harus berwakaf karena salah satu yang dapat menyelamatkan kita, pertama, dari sakratil maut. Boleh para calon wakif nanti buka Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 10. Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Pada saat kita masuk ke alam sakratil maut, alam kehidupan sekarang, sebelum masuk ke alam barzah atau alam kubur, ada namanya alam sakratil maut. Alam sakratil maut itu terjadi negosiasi kita dengan malaikat. Ketika ruh kita akan dicabut, saat itu Allah mengatakan kita minta ditunda kematian kita. Ternyata penundaan kematian itu sederhana. Kita minta untuk ditunda hanya untuk mensedekahkan sebagian harta kita. Maka sebelum itu terjadi, segeralah kita mewakafkan sebahagian harta yang kita miliki sebagai amal yang membantu kita dalam perjalanan menuju akhirat, lebih-lebih saat sakratil maut. Berapa sebaiknya kita berwakaf? Karena selama ini kita kalau mendengar wakaf biasanya itu tanah kuburan, ya, kemudian masjid, pembangunan sekolah. Padahal jauh sebelumnya di masa Rasulullah, para sahabat itu mewakafkan harta terbaik mereka. Seperti Umar bin Khattab mewakafkan kebunnya di Khaybar, Utsman bin Affan membeli sumur rumah. Itu wakaf produktif yang terjadi di masa Rasulullah. Sehingga di zaman sekarang ini dibutuhkan mental-mental para sahabat Rasulullah yang mau mewakafkan sebahagian hartanya. Sebahagian di sini menurut undang-undang wakaf, sepertiga dari harta yang kita miliki. Sepertiga harta yang kita miliki itu tinggal kita tentukan jumlahnya berapa. Sebagaimana para sahabat ketika mendengarkan firman Allah surah Al-Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Jadi para wakif ingat, harta yang kita wakafkan adalah harta yang kita cintai. Kalau para sahabat berbondong-bondong mewakafkan sebagian harta yang dicintai, maka kalau kita ingin mendapatkan derajat para sahabat, paling tidak bayangan derajat sahabat tersebut, wakafkanlah sepertiga harta kita. Insya Allah akan dimudahkan segala urusan kita fit dunia wal akhirah. Para sahabat mewakafkan sebahagian harta terbaiknya, dan undang-undang wakaf kita telah menyatakan juga yang boleh kita wakafkan harta kita sepertiga. Maka marilah saya ajak seluruh para calon wakif untuk mewakafkan sepertiga hartanya secara langsung. Wakafkan aja secara langsung sepertiga. Tinggal kita hitung berapa nilai rumah kita, berapa nilai mobil kita, berapa deposito yang kita miliki. Wakafkan sepertiganya. Contoh, saya punya rumah, punya mobil, punya deposito. Lalu saya hitung seluruhnya. Aset rumah saya 1 miliar, mobil saya 500 juta, 1,5 miliar. Saya punya tabungan 1 miliar. Berarti total harta yang saya miliki 2,5 miliar. Maka sepertiganya saya wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mewakafkannya? Tinggal saya bagi saja 2,5 miliar dibagi 3. Berarti sepertiga dari harta saya akan wakafkan.
Jumlah berapa? 800 juta rupiah. Harus kita lakukan. Kenapa? Karena para sahabat melakukan itu. Semangat, ya, bagaimana mencontoh para sahabat, harus kita contoh juga, bukan hanya pakaiannya, tetapi bisa kita contoh lebih tinggi lagi di samping pakaiannya, perilakunya, akhlaknya, tapi bagaimana cara mereka mewakafkan sepertiga hartanya. Para calon wakif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya kemungkinannya juga kita sulit langsung mengeluarkan sepertiga dari harta yang kita miliki karena situasi, kondisi zaman yang sedang kita hadapi sekarang ini yang serba tidak menentu, maka bisa solusi kedua kita lakukan. Caranya, wasiatkan sepertiga harta kita. Bagaimana caranya? Seluruh harta yang kita miliki, buat surat wasiat bahwa dengan ini saya atas nama A, dengan istri saya atas nama B, mewasiatkan sepertiga dari harta yang kami miliki. Apabila salah satu di antara kami lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sepertiga harta yang kami miliki diwakafkan sebelum dibagi ahli waris. Para calon wakif bisa nanti membuka Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12 terkait hukum waris dan wasiat serta hutang pihutang. Di situ Allah jelaskan wasiatnya dulu, baru hutangnya, baru ahli waris. Artinya apa? Ini isyarat. Ketika Allah mendahulukan wasiat, ini isyarat pada kita harus memberikan wasiat. Bisa wasiat ilmu, bisa wasiat nasihat, tapi di sini bisa juga wasiat harta. Maka dalam surat An-Nisa ayat 11-12 itu lebih pada wasiat harta yang kita miliki. Sebelum ahli waris menerima haknya, maka wasiatnya terlebih dahulu. Untuk itu, para calon wakif, segeralah sebelum datang waktunya Allah memanggil kita, wasiatkanlah sepertiga harta yang kita miliki. Bagaimana yang ketiga? Yang ketiga, karena kita ada lembaga keuangan yang namanya bank dan asuransi, ini bisa kita pilih salah satunya. Terutama yang paling bisa mengambil solusi ini adalah melalui asuransi syariah. Saya contohkan, rumah kita tadi nilainya 1 miliar, mobil kita 500 juta, punya harta 1 miliar, total 2,5 miliar. Maka yang mana mau kita wakafkan? Sepertiganya kah? Maka sepertiga nilainya 800 juta. Apakah 800 juta ini bisa kita wakafkan langsung? Tadi sulit. Kita wasiatkan agak sulit. Nah, bagaimana melalui asuransi syariah? 800 juta tadi kita cicilkan saja melalui asuransi jiwa syariah. Kita ambil wakaf polis asuransi, ya, polis asuransi jiwa syariah dengan uang pertanggungan 800 juta rupiah, cicillah nilai tersebut seumur hidup, sehingga nilai tersebut ketika Allah memanggil kita, ahli waris tidak perlu lagi dipotong hak-hak mereka, tapi dari 800 juta yang telah kita asuransikan tadi yang menjadi wakaf. Ini sering kami sebut smart wakaf, cara cerdas kita berwakaf di era milenial sekarang ini. Untuk itu, para wakif dimanapun Anda berada, inilah cara mudah berwakaf. Rasanya tidak ada yang tidak bisa berwakaf besar hari ini. Rasanya tidak ada yang bisa tidak mewakafkan mobilnya, tidak ada lagi yang tidak bisa mewakafkan rumahnya. Semua kita bisa mewakafkan harta yang kita miliki melalui polis asuransi jiwa syariah dengan akad wasiat wakaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.